relasi kekuasaan antara Israel yang ingin mewujudkan Israel Raya gitu ya, barangkali seperti itu. Sebelumnya itu kan ada yang namanya Arab Spring gitu ya. Arab Spring itu jatuhnya rezim-rezim yang menentang ya, yang menentang. Bahkan saya pernah mendengar sebuah pernyataan itu bahwa puncak-puncaknya teknologi itu ada dalam teknologi militer. Karena bumi ini kita tempati untuk bumi manusia, jangan ditempati satu kelompok dominan yang kemudian yang lain tidak boleh hidup gitu kan ya. Kita di sini akan ngobrol santai, asik, dan menginspirasi. Episode kali ini akan membahas tentang perang Iran dan Israel bersama saya Afrizal Aswan sebagai host Dan saya Ganindra Nurwahita. dengan narasumber Pak Bas. Selamat siang Pak Bas. Selamat siang Mas. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Jumpa lagi nih. Jumpa lagi. Kemarin habis memperbincangkan soal ijazah ya. Ya. Sekarang kita membicarakan soal Perang perang. Lagi rame-ramenya. Iya. Di hangat-hangatnya nih Pak. Apa nih yang mau ditanyakan? Nah kan perang Iran dan Israel ini lagi mulai, lagi hangat-hangatnya nih Pak. Iya. Apalagi Amerika sendiri sebagai negara yang ada di belakangnya Israel baru saja mengebom situs-situs nuklir yang ada di Iran. Ya. Nah, sebenarnya perang Iran dan Israel ini akar permasalahannya apa sih Pak? Kalau dari pandangan Pak Abbas sendiri? Jadi kalau kita bicara relasi konstelasi yang ada di kawasan Timur Tengah ini ya, ini membicarakannya tidak sederhana ya, kompleks, sangat kompleks gitu ya. Ada proksi, ada relasi kekuasaan antara Israel yang ingin mewujudkan Israel Raya gitu ya, barangkali seperti itu, yang memadukan antara agama, negara, dan tanah gitu. Itu kan cita-cita lama gitu. Cita-cita yang ingin diwujudkan sehingga Israel itu menjadi negara yang kuat, tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi atau Bani Israel atau turunan Bani Israel ke sana. Barangkali begitu. Dari sisi sejarah panjang terkait dengan sejarah Timur Tengah di kawasan Palestina gitu ya, dengan Israel itu kan narasi cerita-ceritanya kan seperti itu. Tapi kalau saya melihatnya dari sisi kepentingan sebenarnya, kaitannya dengan geopolitik, kemudian kaitannya dengan sumber daya alam gitu ya, potensi sumber daya alam, geopolitik yang strategis, yang itu mensuplai, menghidupi banyak negara terkait dengan sumber daya energi dan alam gitu. Sehingga dari waktu ke waktu ini kok kawasan ini kayaknya nggak pernah sepi dari perang gitu. Di sebelumnya itu kan ada yang namanya Arab Spring gitu ya. Arab Spring itu jatuhnya rezim-rezim yang menentang ya, yang menentang eksistensi Israel dan Amerika itu dari Irak ya. Irak ini juga dipicu oleh provokasi Israel kan ya, yang juga diindikasikan ke Perdana Menteri Netanyahu. Waktu itu dia barangkali belum sebagai Perdana Menteri Netanyahu, itu memprovokasi bahwa Irak itu punya senjata pemusnah massal, tapi juga nggak ada itu. Jadi bohong juga itu, produksi pesan sudah diproduksi pesan kemana-mana bahwa Irak itu punya senjata pemusnah massal, dibom, dihancurkan sedemikian rupa. Saddam Hussein digantung, nyatanya juga tidak punya senjata pemusnah massal. Kemudian bergerak ke Libya gitu. Bergerak lagi, termasuk digoyang juga tuh Mesir kayaknya itu yang dikenal sebagai istilah Arab Spring. Arab Spring, dan kekuatan media sosial waktu itu digunakan untuk melakukan penetrasi perlawanan terhadap rezim yang dianggap menentang keberadaan Israel, Dominasi Barat gitu. dominasi Barat gitu ya, Amerika, Israel, Inggris seperti itu. Ya. Nah, jadi
problem ini problem yang panjang ya, jadi yang eksistensi itu. Dan kemudian negara-negara yang kemudian ganti rezim itu kan tidak seluruhnya berhasil digantikan. Yang tidak berhasil digantikan itu kan salah satunya adalah Iran. Iran ini negara yang punya pengalaman perang panjang dengan Irak gitu ya. Panjang tuh dengan Irak tuh lama. Dulu pernah tuh Iran dengan Irak itu pernah perang lama. Kemudian Iran sendiri sebenarnya pernah berafiliasi dengan Amerika gitu untuk melawan Irak kalau tidak salah begitu. Nanti coba dicek ya sejarah yang saya ceritakan ini. Nah, ini kemudian Iran menjadi sebuah negara yang mengkonsolidasikan sendiri gitu ya, berusaha keluar dari bayang-bayang Amerika gitu ya, dan kemudian bayang-bayang dari Israel, sehingga mereka kemudian mengembangkan, mengkonsolidasikan militernya. Dan dalam perkembangannya entah gimana ceritanya saya tidak tahu, saya ada agak keputus itu. Kemudian mereka kalau berafiliasi atau bekerja sama dengan Cina, kemudian bekerja sama dengan Rusia. Ini menjadi sebuah poros sendiri di samping negara-negara yang lain. Contohnya adalah Korea Utara. Jadi Korea Utara, Cina, Rusia. Sementara Iran itu juga punya perpanjangan ya, atau punya perantara untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan Iran berhadapan-hadapan dengan Israel dan Amerika, yakni kayak Hamas di Palestina, kemudian ada di Lebanon juga ada, kemudian di Yaman juga ada gitu. Nah, ini menjadi satu istilah saya itu istilahnya sebagai proxy gitu. Ya. Tapi Amerika sendiri itu juga punya pangkalan-pangkalan militer yang cukup banyak di kawasan itu, di regional itu. Jadi kalau cerita tentang sejarah bagaimana menelusur dan merunut perang Iran dan Israel ini kan tidak mudah. Jadi ada aspek geopolitik gitu ya, ada aspek teknologi di situ, pertarungan teknologi, tapi juga ada aspek ya ada bau-bau juga soal agama tentang Palestina, tentang Masjidil Aqsa, tentang Yerusalem itu kan ada bau-bau juga soal kayak gitu terkait dengan penelusuran soal Sulaiman gitu, kerajaan Sulaiman dan sebagainya. Jadi barangkali apa yang saya ceritakan ini tidak akurat, tetapi kurang lebihnya di sekitar itu, Mas. Jadi sekitar itulah kira-kira. Jadi kurang lebih akar permasalahannya itu seperti itu ya, Pak? Ya, tapi kalau itu ditarik lebih jauh lagi, Mas, di tahun 47 ya, 47 atau 45, itu kan keberadaan negara Israel itu kan memang menjadi sebuah ide dari negara-negara besar yang menang perang, Inggris, Amerika, kemudian termasuk ke orang-orang Yahudi dijanjikan untuk didirikan sebuah negara di sana. Jadi itu hasil ya kesepakatan atau hasil konspirasi dari beberapa negara untuk mewujudkan negara itu di sana. Saya pengen tahu nih Pak, tadi kan Pak Abbas sempat menyinggung tentang proxy. Iya. Secara gampangnya bisa dipahami dengan mudah oleh penonton kita, itu proxy itu sebenarnya apa ya Pak ya? Proxy itu sebenarnya kalau dilihat sebagai istilah ini bisa punya terminologi teknis ya di dalam ilmu komputer. Bisa sebagai perpanjangan, sebagai filter, sebagai kurir gitu. Nah, artinya bisa saja proxy dalam konteks yang kita bicarakan itu sebagai perpanjangan atau sebagai perantara kepentingan artikulasi dari sebuah negara atau sebagai sebuah organisasi. Saya misalnya sampean tak jadikan proxy perpanjangan tanpa saya harus turun tangan sendiri. Tangan kanan itu, Pak? Ya, kalau tangan kanan sih tidak seperti itu. Tapi ya artinya saling, Anda punya ketergantungan dengan saya dan saya bisa memanfaatkan Anda misalnya untuk menjadi perpanjangan kepentingan saya, misalnya itu sebagai satu proxy tanpa harus Anda mengatakan bahwa Anda itu adalah perpanjangan dari saya, atau saya mengatakan bahwa Anda itu perpanjangan dari kepentingan saya gitu. Jadi
Ini proksinya kan cukup banyak. Jadi Amerika juga punya proksi, Iran juga punya proksi gitu. Barangkali Cina juga punya proksi gitu ya, punya proksi. Nggak tahu Indonesia membangun proksinya atau tidak, nggak ngerti saya. Tapi ini kaitannya dengan istilah proksi itu kan seringkali digunakan untuk memberikan satu pemahaman bahwa sebuah organisasi, sebuah negara, sebuah pemerintah itu tidak perlu menangani sendiri, tetapi bisa dilakukan oleh sesuatu atau organisasi atau orang di luar dirinya yang digunakan untuk mengartikulasikan kepentingan dari negara itu, misalnya, atau dari organisasi itu proksi itu, Mas. Oh, seperti itu. Kurang lebihnya ya, kurang lebihnya. Kalau nanti ditanya ini Pak Basuki ini ahli militer atau ahli komunikasi gitu. Ya kurang lebihnya begitu, nanti coba dicek ya. Ya. Karena ditanya tentang proksi, saya coba menggambarkan seperti itu. Nah, terus kan ini Pak, pas perang Iran Israel ini kan ada penggunaan kayak alutsista yang udah canggih kayak drone. Ya, terus betul. penggunaan alutsista kayak Israel sendiri kan punya alutsista Rudal. buat menangkal rudal balistik. Nah, apakah perang ini sebenarnya mencerminkan kecanggihan teknologi? Ya, perang selalu memberikan satu gambaran tentang kemajuan dan kecanggihan teknologi sebuah negara. Bahkan saya pernah mendengar sebuah pernyataan itu bahwa puncak-puncaknya teknologi itu ada dalam teknologi militer. Jadi puncak-puncaknya teknologi ini kan menggunakan teknologi ini semua nih. Ya. Podcast ini juga menggunakan teknologi. Ini bukan teknologi ya, masih sangat simpel. Tapi puncak-puncaknya teknologi, ruwet-ruwetnya teknologi, canggihnya teknologi itu adalah puncak-puncaknya ada di dalam teknologi militer. Karena itu perpaduan antara teknologi informatika, teknologi mesin, teknologi radar, teknologi sensor, teknologi penyiaran, teknologi segala macam itu bercampur jadi satu di situ yang memang digunakan untuk melakukan penyerangan, pertahanan terhadap eksistensi sebuah negara. Jadi puncak-puncaknya teknologi itu ada di dalam teknologi militer, sehingga peperangan ini sebenarnya adalah menggambarkan pencapaian teknologi antara satu negara dan negara yang lain. Misalnya drone ya, Iron Dome, Iron Dome itu kan perpaduan antara teknologi informatika, ya, satelit, telekomunikasi, kemudian kaitannya dengan sensor radar, gitu, kemudian termasuk amunisi dinamit teknologi itu digabungkan jadi satu, kemudian bisa mencegat rudal-rudal balistik atau rudal-rudal hipersonik misalnya. Nah, sementara Iran juga mengembangkan teknologinya. Gimana cara meluncurkan ini dengan kecepatan segala macam, itu perpaduan dari sebuah teknologi. Jadi itu adalah persoalan perang teknologi juga gitu. Tapi juga selain perang teknologi, perang strategi, koordinasi, konstelasi. Teknologinya bagus, tanpa koordinasi, tanpa sistem yang bagus, ya yang punya teknologi bagus pun bisa kalah. Jadi perang teknologi bisa semacam itu. Apalagi yang mau dikembangkan, yang mau ditanyakan soal perang Iran dan Israel ini kan banyak hal yang penting ya, yang bisa dikembangkan, yang bisa ditanyakan ke saya, mumpung ya diundang ini kan, lumayan ini diundang ini, berkali-kali diundang kan, ada transportnya ini. Gimana? Ini sih Pak, cara membangun pertahanan militer yang bagus gitu, kira-kira menurut pandangan Pak Basuki ini apa yang perlu mungkin diutamakan dari militer itu sendiri? Ya, nyambung soal tadi Mas, soal perang teknologi ya. Ya. Kemudian disambung ke bagaimana membangun sebuah sistem pertahanan keamanan yang bagus di dalam sebuah negara atau sebuah pemerintahan gitu ya. Pertama saya mengingatkan dulu bahwa di dalam teknologi itu ada yang namanya politik teknologi. Politik teknologi. Politik teknologi itu adalah siapa menguasai teknologi dan siapa yang tidak diizinkan untuk menguasai teknologi. Nuklir itu kan teknologi. Ya.
Tapi kenapa yang satu negara diizinkan, yang satu negara tidak diizinkan? Itu kaitannya ada politik teknologi. Jadi siapa yang mengendalikan dunia itu adalah siapa yang menguasai teknologi. Siapa yang diizinkan untuk menguasai teknologi itu ditentukan oleh negara-negara yang punya kekuasaan teknologi yang bagus. Iran tidak diizinkan misalnya tidak diizinkan untuk melakukan pengayaan sampai pada tingkat uranium yang bisa digunakan untuk nuklir misalnya. Itu tidak diizinkan, maka harus diawasi segala macam. Nah, pertanyaannya kenapa kan gitu. Nah, ini yang saya sebut sebagai politik teknologi. Siapa menguasai teknologi apa yang kemudian menentukan negara-negara mana yang diizinkan, yang tidak diizinkan. Ya kalau situ teman saya bolos saya tak kasih, tapi kalau enggak ya enggak gitu. Makanya kemudian Iran itu cari teman yang bisa mengajarkan atau yang bisa mengajarkan atau memberikan transfer teknologi, tidak hanya sekedar beli tapi tidak ada pengetahuan tentang teknologi. Nah, kita berharap di dalam pemerintahan kita juga begitu toh. Jadi jangan hanya sekedar beli, tapi juga ada transfer teknologi. Nah, tapi kadang-kadang yang kita beli itu, maksudnya negara yang kita coba kerjasama nggak mau ngasih, nggak mau ngasih. Nanti kalau mau dikasih, nanti bisa bikin sendiri, beli. Nah, itu namanya politik teknologi. Politik teknologi itu begitu. Nah, sekarang kita menganjak pada pertanyaan yang berikutnya tadi yang Mas sampaikan tadi, gimana cara membangun sebuah sistem pertahanan yang bagus. Tentu saya tidak bicara dalam aspek militer tapi begini, saya punya pemahaman bagaimana membangun sistem yang bagus. Itu ada 3 patokan. Ada 3 patokan yang ingin membangun sistem yang bagus itu. Satu, pertama, pendekatan sistemnya itu sendiri harus dikuasai sistem. Jadi maksud saya ketika kita pengen membangun sistem yang bagus itu ya, itu pertama identifikasi dulu elemen-elemen apa yang diperlukan untuk membangun sebuah sistem, komponen-komponen apa yang diperlukan untuk membangun sebuah sistem. Nah, komponen dan elemen-elemen ini untuk mengatasi, untuk menjalankan peran dan fungsi yang seperti apa, itu dulu. Itu harus diidentifikasi. Misalnya negara kita ini negara kepulauan. Elemen-elemen apa yang diperlukan untuk membangun sebuah sistem pertahanan di negara kepulauan. Unsur-unsur apa yang diperlukan untuk membangun itu. Itu harus diidentifikasi dulu. Misalnya kapal, radar, pesawat, macam-macam. Itu diperlukan dulu, diidentifikasi sebagai satu bentuk pertahanan. Dan ini menjalankan fungsi dan kegunaan seperti apa. Nah, satu. Kemudian antar komponen tadi harus terintegrasi. Jangan sendiri-sendiri, karena ini sebagai sebuah sistem. Harus terintegrasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ini menjalankan fungsi apa? Jangan sendiri-sendiri. Namanya sebuah sistem, ini harus terintegrasi. Bagaimana hubungan antara pesawat dengan kapal? Bagaimana kapal berhubungan dengan logistik di darat? Bagaimana ini berhubungan dengan radar? Bagaimana? Nah, itu menjadi sebuah sistem terintegrasi. Itu namanya sistem. Jadi ada aspek komponen-komponen yang harus diidentifikasi, kan gitu. Ada elemen-elemen ini fungsinya menjalankan apa dan bagaimana hubungan antar elemen tadi. Nah, ini namanya sistem. Nah, yang kedua itu harus ada pendekatan yang namanya informatika. Hal-hal apa saja yang akan mengganggu sistem ini, itu harus dipikirkan. Kira-kira sistem ini bisa jebol oleh apa? Itu harus dipikirkan. Harus diantisipasi, ya, ada antisipasi dan pencegahan. Sistem ini kalau dengan ini terganggu nggak, dengan ini terganggu nggak, dengan ini jebol nggak, dengan ini, itu harus diantisipasi dengan pendekatan teori informatika tadi. Jadi informatika itu sebenarnya menyangkut degree uncertainty, derajat ketidakpastian yang mungkin terjadi pada sistem tadi. Kira-kira hal-hal apa yang membuat sistem ini menjadi tidak pasti. Nah, kemudian yang ketiga dengan pendekatan cybernetik, yakni kendali, kontrolnya gimana supaya sistem ini tetap berjalan. Tadi kan gangguannya, ada gangguan sistem itu diganggu. Tapi yang ketiga ada gangguan, ada gangguan, tapi kan bisa dikendalikan. Nah, 3 prinsip ini, pendekatan sistem, pendekatan information, dan pendekatan cybernetik. Itu sistem itu bisa dibangun dengan
baik. Nah, maka membangun sebuah sistem pertahanan itu ya harus ada 3 pendekatan. Pendekatan sistem, pendekatan information, dan pendekatan cybernetic. Pendekatan information itu adalah memastikan hal-hal yang tidak pasti, yang mengganggu sistem, sedangkan cybernetic itu mengendalikan sistem supaya tetap berjalan. Nah, yang terjadi di Iran misalnya, sistem Iron Dome itu tidak mampu mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi. Misalnya dengan hypersonic ternyata tidak terantisipasi. Berarti sistem itu tidak pernah memikirkan adanya serangan yang seperti itu. Kegagalan sebuah sistem itu karena gagal mengantisipasi satu keadaan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, itulah cara bikin sistem yang bagus tuh begitu. Terus kalau menurut Pak Bas sendiri, bagaimana untuk Indonesia sendiri, baik dari misal kualitas militernya ataupun efek dari perang Iran Israel ini untuk Indonesia sendiri? Ya, kalau efek itu kan pasti ada efek domino itu ya. Ada efek domino. Setiap perang di dalam suatu kawasan itu akan berdampak pada kawasan yang lain. Biasanya yang akan sangat terasa itu nanti pada aspek ekonomi. Harga-harga barang naik gitu ya. Kemudian ya itu pasti tuh kaitannya dengan harga BBM, harga-harga dasar kebutuhan naik. Tapi juga kita mewaspadai jangan sampai kita kemudian menjadi bagian dari kancah perang itu sendiri. Kan negara kita berada dalam posisi negara non-blok. Jadi setidaknya mengambil peran aktif untuk mendamaikan situasi dan keadaan supaya menjadi lebih stabil, tidak ada bencana kemanusiaan, tidak ada penderitaan, adanya keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama. Karena bumi ini kita tempati untuk bumi manusia, jangan ditempati satu kelompok dominan yang kemudian yang lain tidak boleh hidup. Itu kan yang berbahaya di situ. Dan itu melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Begitu. Dari hasil percakapan kita tadi, Pak, mungkin ada yang bisa disimpulkan nggak Pak dari hasil pembahasan kita mengenai perang Iran dan Israel ini, Pak? Ya, kesimpulannya saya berharap supaya itu tidak berlarut-larut, ya, tidak melarut dan kemudian menjadi sebuah eskalasi yang lebih besar, menjadi perang dunia ketiga, semua proksi terlibat. Misalnya Iran akhirnya masuklah, Rusia, Cina, Korea Utara jadi masuk, Pakistan masuk, itu kan jadi perang konstelasi besar. Lebanon, Suriah, Syria, Arab Saudi jadi masuk semua, itu kan jadi persoalan besar. Jadi saya berharap itu segera selesai, tidak berlarut-larut. Kemudian pendekatan diplomasi ya dikedepankan, dirundingkan, dibicarakan baik-baik supaya tidak ada lagi prasangka yang terkait dengan masalah etnis, keagamaan, geografis, sumber daya alam itu bisa diselesaikan dengan baik dan adil. Apakah itu bisa terlaksana? Itu harapan. Meskipun realitanya wallahu a'lam. Gitu. Ya, sampai di sini Pak Bas. Terima kasih juga sudah menjadi narasumber untuk episode kali ini. Ya, jangan bosan-bosan kan mengundang saya gitu. Cukup seru sekali pembahasan kita kali ini. Jadi jangan bosan-bosan ngundang saya, omongan saya begini ini. Mudah-mudahan kita terus bisa berkomunikasi dengan baik dalam proses diskusi mencerahkan Akila Inspirasi. Ya. Terima kasih kepada penonton yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jumpa lagi di episode berikutnya. Salam Akila Inspirasi. Dadah.